Ya, kita mulai untuk pembahasan kita, di mana sekarang kita membahas tentang question answering, di mana kita menggunakan slide dari mata kuliah NLP with Deep Learning tahun 2022. Sebelum kita mulai di sini, kita akan coba untuk mendiskusikan secara singkat tentang ininya ya, katakanlah pengantarnya. Ya, kita menggunakan whiteboard. Ya, tadi kita sudah membahas secara sangat singkat bahwa di pemrosesan teks, di penambangan teks itu ada beberapa ya, ada beberapa. Sebentar, warnanya ganti hitam. Ada klasifikasi yang kita pernah bahas. Kemudian ada retrieval, text retrieval. Ya, text retrieval. Kemudian ada yang pernah kita bahas adalah mesin translation, mesin penerjemah. Kemudian yang akan kita bahas insya Allah nanti di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan terakhir, yaitu adalah summarization, text summarization. Nah, sekarang kita di sini membahas tentang question answering. Question answering juga ini terutama teks ya, text question answering. Yang kita sudah bahas, salah satunya yang seperti yang kemarin, itu adalah mesin translation. Ya, kita coba lihat dari sudut pandang mesin translation dulu. Kita lihat ini input dan outputnya. Ya, ini input dan outputnya. Di mana di sini input itu di sini adalah ini adalah ini ada bahasa atau teks sumber di sini ya, sumber atau source sama-sama S ya. Ini source, kemudian ini target. Ya, seperti misalkan bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris. Ke bahasa Inggris. Ya. Kemudian kita akan lihat ini apa? Kalau kita memandang ini dari sudut pandang learning, ya, sudut pandang learning. Learning di sini kita lihat ini terutama ya, nature-nya itu adalah sebagaimana klasifikasi ini adalah supervised learning. Ya, supervised learning, di mana untuk machine translation ini data trainingnya itu adalah pasangan, yaitu data paralel ya, paralel corpus untuk kasus mesin penerjemah Indonesia ke Inggris, yaitu paralel corpus dari bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, yaitu bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Seperti kita tahu bahwa untuk supervised learning itu data training, ya, data training itu adalah pasangan antara data atau objek, ya, atau objek dengan labelnya. Katakanlah seperti itu. Kalau di sini bentuknya berstruktur, artinya labelnya itu juga berstruktur. Ini dapat dikatakan misalkan ini labelnya. Ini pasangan antara objek, yaitu teks bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nah, kita lihat
sekarang yang dekat dengan itu, seperti misalkan question answering. Ya, question answering itu di sini ini input, ini output. Di question answering, maaf. Text summarization ya, text summarization dulu yang lebih dekat. Di sini adalah ada teks. Ini adalah kita membicarakan summarization, ya, summarization untuk yang single dokumen, teks. Kemudian di sini teks juga, ya, sama seperti ini teks dan teks. Ya. Di mana bedanya kalau di text summarization, di sini adalah dokumennya, istilahnya misalkan ini ringkasannya, ya, ya, seperti itu. Ya, kemudian kita lihat, ya, bentuk ini ya, seperti kalau misalkan RNN, bentuk sequence to sequence. Jadi sama sebenarnya. Ini adalah mesin translation itu jelas, ya, adalah dari inputnya sequence, outputnya adalah sequence. Ini adalah yang kita sudah bicarakan di pertemuan sebelumnya. Kemudian text summarization itu adalah sebenarnya sequence, inputnya, outputnya sequence juga. Ya, jadi pernah saya kira kita bahas bahwa di awal mesin translation, mesin penerjemah, dan perintisan mesin penerjemah menggunakan deep learning, yaitu menggunakan RNN, ya, tapi intinya adalah sequence to sequence, itu tidak melihat task mesin translation-nya, tapi melihat bahwa itu adalah permasalahan sequence to sequence. Ya. Permasalahan sequence to sequence. Nah, kita lihat untuk mesin translation. Mesin translation itu ini adalah RNN, misalnya ini adalah hidden layer. Ini adalah kata. Nah, kemudian ini adalah katakanlah RNN separuhnya, yaitu atau di sini lebih formalnya adalah encoder. Ini adalah decoder. Ini adalah kata. Di sini apa? Source language, ya. Ini source language. Ini adalah target language. Ya, kemudian ini di sederhananya ini dikonekkan ke sini, ya, dikonekkan ke sini. Tentunya ini dikonekkan ke sini ya, masing-masing ke sini ya. Di sini kan juga seperti ini ya, ada koneksinya. Ya, ada koneksi. Seperti kita ketahui bahwa neural network itu istilah lain adalah koneksionis. Koneksionis. Jadi ini adalah modelnya itu koneksionis, ada koneksi. Ya, ya seperti itu. Jadi yang penting permasalahannya adalah untuk mesin translation mencari solusi mesin translation atau salah satu pendekatan mesin translation yaitu menggunakan neural network atau deep learning, yaitu yang penting adalah sequence to sequence, yaitu ini sequence di sini bahasa Indonesia misalkan ke bahasa Inggris yang sequence to sequence. Nah, sekarang tadi ya yang dekat dengan itu adalah misalkan ini adalah summarization, text summarization. Ya, text summarization itu secara umum bisa juga seperti itu ya, bisa dapat dikatakan sangat mirip atau ya persis seperti ini. Seperti ini kan, ini adalah dokumennya. Ini apa? Summary-nya. Yang penting diajari bagaimana sequence to sequence model ini. Diajarinya dengan pasangan
Kalau machine translation itu pasangan paralel korpus. Paralel korpusnya itu bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang banyak ada paralel korpus ini yang pertama, pasangan pertama, kedua, ketiga sampai ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu mungkin. Sampai banyak, lebih baik karena koneksionis itu learning-nya harus banyak. Karena parameternya banyak, jadi harus learning-nya harus banyak. Tapi kalau text summarization itu seperti ini, hanya bedanya adalah ini sequence to sequence. Ini sequence to sequence. Ini dokumen, ini summary-nya. Itu. Ya, summary-nya bisa di sini bisa sama seperti di machine translation, yaitu artinya teks yang input dengan teks output-nya itu bisa berbeda. Di sini juga bisa berbeda. Teks input dengan teks output-nya bisa berbeda. Artinya peringkasan yang di sini ya, misalkan abstraksi, yang lebih generik kan ini abstraksi. Abstraksi. Jadi peringkasan itu dapat dipandang atau dalam satu sudut pandangnya adalah antara ekstraksi dengan abstraksi. Kalau ekstraksi itu seperti kita memilih atau mengekstrak atau menstabiluin aja ya. Menstabiluin yang ada, dipilih dari yang dokumen yang ada. Kalau abstraksi itu bisa membuat kalimat yang baru, bahkan kata-kata yang baru yang berbeda dari dokumennya. Ini adalah yang text summarization. Dan untuk yang kita bicarakan di sini sekarang adalah di kesempatan sekarang ini adalah ini tadi ya question answering. Nah, question answering itu sebenarnya sequence to sequence juga kan. Nah, question answering yang salah satu jenis question answering atau question answering kita bahas secara dasar dulu ya. Ini sederhana dan dasar. Di question answering itu ada pertanyaan, ya ada question, ya kemudian ini sebagai input, ini sebagai output, answer. Ya, inputnya teks, outputnya adalah teks ya. Ya, di mana di sini kita lihat bahwa kalau pertanyaannya apa, jawabannya adalah apa. Pertanyaannya apa, jawabannya apa. Nah, seperti machine translation itu dapat dipandang dalam salah satu sudut pandangnya itu seperti question answering. Kalau pertanyaannya adalah dalam bahasa Indonesia pertanyaannya misalkan apa sebuah teks, misalkan saya sedang belajar. Kalau dibuat kalimat pertanyaan, apakah bahasa Inggrisnya dari bahasa Indonesia saya sedang belajar? Jawabannya adalah misalkan dalam bahasa Inggris. Jadi adalah question answer. Yaitu di sini jawabannya misalkan I am studying. I am studying. Maaf tulisannya ini pakai mouse nanti mencoba belajar menggunakan ini apa? Pen itu ada sebenarnya ada pen. Ya ini. Jadi machine translation itu bisa dipandang sebagai question answering, yaitu apakah bahasa Inggrisnya dari bahasa Indonesia saya sedang belajar. Ya ini adalah artinya juga sequence to sequence. Yang mungkin sebelum kita diskusi sebentar, ingin saya mungkin kita refresh, kita udah paham tapi kita refresh. Di sini salah satu prinsip atau salah satu keuntungan atau salah satu keunggulan
dari deep learning itu adalah end-to-end. End-to-end. Apa yang dimaksud dengan end-to-end? End-to-end itu adalah, saya kira ada beberapa ada beberapa poin ya yang untuk menjelaskan end-to-end. Tapi yang jelas adalah end di sini, seperti misalkan ini sequence, ini berupa teks, inputnya, n input ke end-to-end. N di sini output akhir yang berupa sequence teks juga. Ya, ini adalah output. Seperti misalkan di sini apa? Di sini misalkan kita lihat, misalkan di sini machine translation. Ini inputnya adalah bahasa Indonesia langsung ke bahasa Inggris. Tanpa di sini harus, kalau yang statistical di sini ada alignment di tengah. Kita udah langsung end-to-end aja di sini. Nggak perlu ada proses alignment yang harus diproses mungkin manual atau semi manual atau otomatis, yang ini adalah modul alignment. Demikian juga seperti misalkan question answering kita sekarang itu juga end-to-end. End-to-end itu tanpa di sini harus ada proses yang banyak, seperti misalkan ini ada question answer. Misalkan questionnya jenisnya apa? Ya, di sini kan ada question classification, ada entity recognition kalau yang tradisionalnya. Nah, ini nggak ada ini, pokoknya di sini hanya arsitektur RNN misalkan, kalau seperti itu. Iya, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah seperti itu. Mungkin silakan kita akan diskusikan sebentar, sebelum kita lanjutkan masuk ke question answering. Iya, yang kita akan diskusikan sekarang adalah question answering. Silakan, mungkin ada ini yang ditanyakan. Iya. Kalau nggak ada, mungkin nanti pertanyaannya boleh menyusul. Nah, sekarang kita... Belum dulu Pak, belum ada pertanyaan. Masih mencerna. Oh iya. Ini kita coba di sini. Mengingatkan lagi, nanti tolong untuk juga dipelajari yang penjelasan yang video, 3 video yang udah saya sampaikan, yang pada intinya sebenarnya ini juga udah masuk. Dan mungkin kita tidak tidak secara panjang lebar, karena secara panjang lebar udah ada di video sebelumnya. Mudah-mudahan ada beberapa tekanan dan yang kita diskusikan di dalam sini. Ya, kita mendiskusikan tentang question answering. Ya, apa itu question answering? Ya. Nah, kemudian salah satunya ada yang disebut dengan reading comprehension, pemahaman membaca, kemampuan membaca. Ya, jadi bagaimana komputer itu dites untuk kemampuan membaca. Ada pertanyaan, jawaban, artinya pertanyaan dari bacaan. Ya, pertanyaan dari bacaan seperti hanya tes TOEFL, tes TOEFL, kemudian tes IELTS ya, kemudian ada IPRT di kita, ya. Kan ada ini reading comprehension ya, ada tes reading, itu reading comprehension maksudnya. Di mana di sini menjawab atas sebuah basis, sebuah teks singkat. Kemudian yang ini open domain, ini untuk teks yang lebih banyak, seperti misalkan dari internet, kemudian juga open domain, artinya karena teksnya banyak bisa bermacam-macam. Ya, di sini question answering ini adalah inputnya question, outputnya answer. Ya, ini jadi kalau mungkin terkait dengan yang lain juga ya, terkait dengan yang lain termasuk barangkali penelitian kita, ini untuk mengingatkan kita bahwa kalau ada
apa di sini biasanya dijawabnya adalah input dan output. Ya, di sini adalah input. Input dan output, dan di tengahnya di sini adalah black box. Ini question answering black box. Jadi apa itu question answering, inputnya apa, outputnya apa. Dan biasanya yang pertama kali dijelaskan, disampaikan supaya tidak salah paham itu adalah task-nya. Dalam hal ini question answering, kalau penelitian juga seperti itu, dan dijelaskan input dan outputnya. Ya. Jadi di sini adalah ada pertanyaan, ada jawaban yang dijawab secara otomatis. Nah, ini adalah automatic question answering system, sistem tanya jawab otomatis yang di mana pertanyaan itu dalam bahasa manusia. Nah, ini pertanyaan dalam bahasa manusia. Ya, pertanyaan dalam bahasa manusia di mana nanti di sini yang ditanyakan itu bisa macam-macam sebenarnya. Maksudnya objeknya bisa gambar, tapi kebanyakan teks ya. Kalau kemudian ini jawabannya, ya jawabannya bisa utamanya bahasa manusia, tapi bisa kadang jawaban bahasa manusia yang lebih sederhana. Ini untuk sistem yang dulu, yang lama, yang komputer juga masih awal, ini menggunakan ini kita bertumpu ke linguistik, di mana di sini ada yang disebut dengan dependency parsing, yaitu antar ini misalkan contohnya di sini antara subjek, objek, dan predikatnya. Ya. Jadi kalau ada kata pertanyaan, cacing makan apa? Nah di sini di teksnya itu dicari makan, misalkan antara cacing dengan kemudian dia makannya apa? Baik itu secara misalkan ada pasif atau aktif kalimatnya. Nah di sini menggunakan apa yang disebut dengan dependency parsing. Jadi intinya adalah menggunakan analisis kebahasaan. Jadi teks itu dibedah kebahasaannya, ketergantungannya atau hubungannya antar objek. Ya, mungkin kurang begitu jelas ini. Lalu ini ya, tapi saya kira sudah cukup jelas lah nanti daripada kelamaan. Ya seperti itu. Ya, jadi kemudian ini ada beberapa jenis question answering, ya. Ada beberapa jenis, bisa juga dilihat di video yang saya sampaikan itu, yang terutama di dasar-dasar question answering system ini ada beberapa jenis question answering, ya. Kemudian di sini informasi apa, kita menjawab itu menggunakan informasi apa. Jadi ini ada pertanyaan bahasa manusia. Ya, ini ada pertanyaan bahasa manusia. Ya, kemudian di sini ada jawabannya. Ya, pertanyaannya pertanyaan dari mana? Ya, ininya untuk menjawabnya. Untuk menjawabnya dia dari paragraf atau dokumen singkat. Seperti kalau tes TOEFL gitu kan ada bacaan singkat ya, bacaan satu paragraf atau dua paragraf, mungkin sepertiga halaman atau seperempat halaman. Ini adalah tes spesies masing seperti itu. Atau web, dokumen-dokumen atau knowledge base. Knowledge base itu adalah yang terstruktur. Terstruktur itu contohnya, misalkan contoh sederhananya adalah seperti kalau di Wikipedia, biasanya ada Wikipedia box-nya itu. Wikipedia tentang Bandung misalkan. Ya, biasanya ada Wikipedia box. Itu adalah yang knowledge base, itu adalah yang contoh sederhana, itu adalah yang terstruktur seperti itu ya, ada box-nya seperti ini. Ini yang tidak terstruktur. Nah, kalau knowledge base ini yang terstruktur seperti ini, ada terstrukturnya, ini ada ini struktur. Nah, kemudian atau dari tabel. Nah, seperti tadi tabel.
atau tabel yang lebih ini ya, kita mempunyai tabel seperti tabel database ya, atau bahkan dari images, dari gambar ya. Dari gambar ininya inputnya dari gambar. Jadi ada dari gambar, kemudian ada pertanyaan bahasa Indonesia, kita sodorin gambar, kemudian kita tanyakan atau dari yang lain-lain. Kemudian jenis pertanyaan bisa faktoid atau non faktoid ya. Faktoid itu entitas sederhana, yaitu di manakah ibu kota Indonesia, siapakah presiden Indonesia, siapakah menteri perhubungan di masa Presiden SBY, kemudian berapa jumlah provinsi di Indonesia, ya, kemudian misalkan sebutkan ini kementerian yang mengurusin kebudayaan seperti itu. Jadi fakta sederhana, ya, atau non faktoid yaitu yang lebih kompleks lagi, atau open domain atau closed domain. Ya, open domain ini kita mempunyai bisa berkaitan dengan teknik, kedokteran, dan lain-lain, atau khusus untuk informatika, bisa simpel atau komposisional. Ya, ya kalau komposisional itu kalau pertanyaan yang komposisional ya pertanyaan yang kompleks, yang menggunakan katakanlah mungkin kalimat yang kompleks ya. Nah, ini berkaitan dengan itu adalah jawaban yang berupa pendek, teks pendek, berupa paragraf, misalkan diminta menjelaskan tentang jelaskan apa itu penyakit demam berdarah. Nah, itu dijelaskan dengan tidak bisa dengan pendek, tapi misalkan dengan agak panjang lebar, atau daftar, sebutkan provinsi di Indonesia, daftar, atau yes no, pertanyaan yes ya atau tidak. Nah, ini juga ini adalah yang bentuk praktisnya seperti ini, ada pertanyaan, kemudian ada jawabannya, maksudnya kebutuhan kita mencari informasi seperti ini. Ini bentuk contoh praktis kita mencari informasi real seperti ini, misalkan contohnya, dan di smart speaker ya, smart speaker seperti ini. Ini contohnya salah satu penggunaannya yang paling populer adalah bertanya sebuah pertanyaan ya, menanyakan sebuah pertanyaan. Kemudian di tahun 2011 ini masih pra-deep learning ya. Masih pra-deep learning pun ini IBM bisa mengalahkan juara Jeopardy, yaitu kuis seperti ini. Kuisnya namanya Jeopardy. Ya. Yang manusia yang juara artinya yang pintar, pertanyaan-pertanyaan umum seperti tadi, siapakah presiden Indonesia yang ketiga, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang bagi kebanyakan di antara kita sulit, dan itu bisa mengalahkan. Termasuk di sini pertanyaannya bisa dalam bentuk speech, tapi yang penting adalah pertanyaan-pertanyaan pengetahuan umum yang cukup kompleks. Kalau lihat lebih detailnya lagi, banyak di internet, di YouTube. Contoh IBM Watson Jeopardy. Nah, ini IBM Watson di sini kompleks ya, cukup kompleks. Lebih detailnya ada di ini ya, di Speech and Language Processing, khususnya yang di edisi 3 tadi edisi 2. Ini di sini ada beberapa modul atau banyak modul. Ada question processing, inputnya adalah pertanyaan, outputnya adalah jawaban. Dan mungkin jawaban dan ada confidence. Mungkin maaf kalau ada kecil-kecil ya. Bisa sambil menyimak langsung. Ininya slide-nya juga bisa di-download dari buku Speech and Language Processing. Ini pertanyaan, ini adalah jawabannya. Di sini ada modul-modul, modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Ya, jadi ini bukan end to end ya. Contoh yang tidak end to end itu adalah seperti ini.
Artinya di sini itu bukan end-to-end, itu di sini ada modul-modul yang sebenarnya bisa dikembangkan secara terpisah dan bisa dependen ke bahasanya. Ya, kalau bahasa Inggris bisa berbeda. Ini parsingnya, ini parsing ya, ini parsing bisa berbeda, parsing bahasa Inggris. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia berbeda. Name entity tagging di sini bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berbeda. Dan penelitian tentang parsing, tentang penelitian name entity tagging, relation extraction, coreference di sini question classification, lexical answer type detection, banyak untuk question sendiri, pertanyaan tentang pemrosesan tentang pertanyaan aja diproses ada banyak. Ya, kemudian di sini dari dokumen yang banyak di retrieve. Nah, kita udah pelajari retrieval, dokumen retrieval dari dokumen yang banyak menjadi spesies ininya. Jadi dokumen itu maksudnya dokumen yang panjang-panjang seperti digambar di sini, kemudian menjadi lebih kecil-kecil dan mungkin lebih sedikit. Jadi di sini misalkan ada 1.000 atau 10.000 dokumen. 10.000 dokumen yang panjang-panjang. Nah, kemudian di sini saya gedein lagi dikit lah. Ya, gedein dikit ya. Plus. Ya. Ya, di sini mungkin ada 1.000 dokumen yang panjang-panjang. Di sini menjadi 100 teks yang pendek-pendek. Ya. Ya, seperti itu. Kemudian dan banyak lagi di sini adalah di ekstra, kemudian jadi adalah kandidat answer. Ya. Kandidat answer misalkan bisa dari kandidat answer itu bisa dari masing-masing di sini. Satu passage, satu kandidat, satu passage, satu atau lebih dari kandidat answer. Satu passage, satu atau lebih dari kandidat answer. Nah, kemudian di score, di ranking, ya kemudian di ranking, kemudian hasilnya adalah answer dan confidence-nya. Sebuah answer, sebuah jawaban dan tingkat confidence-nya. Ya, saya kira bisa seperti itu. Ya, jadi di sini adalah contoh yang tidak end-to-end ya, tidak end-to-end. Di sini banyak modulnya. Nah, IPM Watson itu secara garis besar adalah seperti ini. Banyak sekali modulnya dan dia besar. Nah, kemudian di deep learning era ini adalah end-to-end. Ya. Di sini adalah end-to-end. Dan kalau sekarang apalagi banyak menggunakan pre-training. Pre-training seperti misalkan BERT. Ya. Ya, jadi di sini adalah ininya adalah end-to-end. Jadi tidak ada banyak. Ini BERT. Ini BERT semua kan. Ya. Kalau tadi kan yang sebelumnya ada modulnya ada macam-macam. Ada task pemrosesan teks yang macam-macam. Ada information extraction, ada name entity recognition, question classification, parsing, ada macam-macam. Nah, kemudian di sini yang ini ya, kalau yang data yang terstruktur, seperti contoh yang lebih sederhananya lagi tadi Wikipedia Box, atau yang lain-lain, bahkan ini bisa dari image ya. Ini adalah pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan mengacu ke sini. Apa warna matanya? Cari di sini. Jadi tidak dengan kalau IPM Watson tadi kan ada ini parsing karena ke teks, kalau ini image ya. Seperti ini. Apakah ini vegetarian pizza? Dari gambarnya. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian salah satunya di sini yang bentuk sederhananya adalah reading comprehension. Kita balik lagi ke tadi, back. Nah, reading comprehension itu adalah di sini ini ya, tadi di sini ada terutama passage-nya satu di sini kita udah jadi passage, jadi tidak retrieval lagi, udah. Jadi kalau dapat dipandang pertama retrieval, kemudian di sini
dicari dari retrieval itu dapat passage. Nah, kemudian dari sebuah passage dicari answernya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah reading comprehension, yaitu inputnya ini adalah pertanyaan plus passage. Ya. Jadi inputnya itu adalah passage plus question, outputnya answer. Inputnya adalah teks dan pertanyaan, outputnya answer. Ini seperti tes reading di kemampuan bahasa pengujian kemampuan bahasa Inggris seperti TOEFL. Ya. Kemudian di sini juga ini adalah ekstraksi. Ekstrak itu artinya di sini jawabannya itu dari passage-nya. Ya, seperti di Stabilo ini Jerman. Jadi jawabannya itu dari sini saja. Ya, tidak seperti misalkan machine translation yang bahasa Indonesia dijawabnya bahasa Inggris. Itu atau mungkin bukan machine translation ya, tapi tadi summarization. Ini ada dokumen, kemudian jawabannya adalah ringkasan yang abstraktif. Ya, abstraktif itu kan bisa di luar di sini ya, tapi ini adalah ekstraktif. Ekstraktif itu seperti summarization. Jadi ini seperti summarization, ya. Seperti summarization, di sini adalah dokumen, kemudian summary-nya itu adalah dari sini. Jadi ini dapat dipandang summarization, atau summarization itu dapat dipandang sebagai question answering. Ya, mungkin kita lihat lagi di ini ya, whiteboard. Ya, ya jadi ada text summarization. Kemudian ini question answering. Ya, question answering yang reading comprehension ya. Ini yang reading comprehension. Question answering yang reading comprehension. Ini text summarization. Text summarization yang extraction ini juga extraction. Jadi text summarization bisa dipandang sebagai question answering, atau mungkin dari bisa juga question answering dapat dipandang sebagai text summarization. Ya, sekali lagi ini ya semakin generik model-model itu bisa semakin generik dasarnya, dasar model arsitektur untuk sebuah sistem, pertama menggunakan deep learning itu bisa semakin generik. Yang penting ininya permasalahannya itu sama atau mirip. Ya, seperti ini text summarization yang ekstraktif. Ya, jadi seperti ini. Misalkan ini ya. Kita lihat di sini balik lagi yang tadi di sini. Ya, ini dapat dipandang sebagai text summarization, tapi yang query, ada query-nya. Text summarization itu kadang juga ada query. Ya, ada query-nya. Ya, jadi di sini input-nya adalah passage di sini dan output-nya adalah yang diekstrak dari sini, tapi diarahkan dengan query. Ya. Jadi kalau text summarization yang query itu seperti misalkan gini, kita ada ini ya, ada teks, ya. Kita ada teks di sini, ya. Kita ada teks, ini teks ya, teks yang mungkin 1 halaman, kemudian ada query, di mana teksnya itu ini query ya, bukan question ya, query sama question itu hampir sama, di mana query itu biasanya hanya kata-kata kunci, kalau question itu biasanya ini adalah kalimat bahasa manusia. Ya, query misalkan di sini ingin summary-nya, yang summary yang query base ya di sini. Query-nya misalkan tentang yang terkait dengan olahraga dan pendidikan misalkan gitu, olahraga dan pendidikan. Di sini teksnya tentang ini tentang porseni misalkan.
Porseni. Tapi porseni di sini ada macam-macam di sini, atau mungkin bukan seperti itu, lebih jeli lagi. Misalnya PR-nya tentang yang berkaitan dengan ini, misalkan yang atletik, atletik. Nah di sini ada berita porseni yang macam-macam, ya kemudian disampaikan hanya yang berdasarkan diambil di stabilo ini yang atletik saja. Nah kalau kita lihat di sini, ya ini kan mirip ya sebenarnya. Hanya ini ada pertanyaan, mungkin saya akan gedein lagi nih pensilnya, gimana caranya? Komen, pensil, drawing tool. Ya, di sini ada inputnya adalah pertanyaan, passage dan pertanyaan. Outputnya adalah jawaban yang ekstraktif, yang distabilon aja dari sini. Ya, ini adalah reading comprehension. Karena ini dapat dikatakan sebagai dasar, ya, sebagai dasar sehingga banyak penelitian konsentrasinya ke reading comprehension, pemahaman membaca. Apakah mesin paham membaca, bisa membaca dengan dikasih pertanyaan dan dikasih teksnya, apakah jawabannya itu benar? Yang bentuk lebih sederhananya yaitu ekstraktif, seperti menstabiloin. Nah, kemudian ini contoh yang lain, ada passage, ya, ada passage, question, ya, mana bahasa minoritas yang lebih besar, Hindi atau Malayalam. Ya. Nah, di sini jawabannya adalah Hindi. Dicari dari passage di sini, passage atau teks singkat. Ya, mengapa kita care tentang ini ya? Karena ini merupakan banyak kebutuhan praktis seperti tadi diperlihatkan sebelumnya bahwa di kebutuhan praktis itu banyak question answering, ya kemudian reading comprehension itu merupakan salah satu yang komprehensif ya untuk mengevaluasi kecerdasan mesin ya, karena banyak yang untuk memahami, untuk melihat pemahaman dari mesin udah paham belum. Kalau di tes bahasa Inggris juga udah paham belum sih teksnya sebenarnya. Nah kemudian banyak task dari pemrosesan teks itu sebenarnya dapat dipandang atau direduce ya sebagai reading comprehension, seperti misalkan information extraction. Ya, jadi information extraction itu adalah mencari hubungan antara Barack Obama dan educated at, ya, di mana pendidikannya. Jadi dapat dipandang ini sebagai ini pertanyaan, di mana Barack Obama lulus. Ya dari PC seperti ini dicari jawabannya. Ya artinya kita di sini kita mengetahui passage seperti ini waktu di sini ya. Waktu kita ingin mengisi tanda tanya ini juga kita lihat dari passage ini, dari passage tertentu, tidak dari internet, tapi dari ada teks, kemudian kita diminta untuk mengisi ini ya dari teks seperti ini. Ya kalau kita mempelajari information extraction atau lebih spesifiknya lagi adalah relation extraction, relasi antara Barack Obama, relasinya edukasi, relasi antara entitas ini dan entitas ini. Relasinya adalah educated, Barack Obama, educated di mana. Demikian juga semantic role labeling dan lain-lain. Tadi sudah kita lihat bahwa question answering itu dapat tas pemrosesan teks itu bisa dipandang sebagai question answering, termasuk machine translation juga tadi. Nah, salah satu dataset apa yang disebut dengan SWOT. Ya, seperti ini. Ya, SWOT, ada passage-nya, ada pertanyaannya, ada jawabannya yang merah ini. Ya. Dataset yang bisa digunakan untuk question answering yang berupa reading comprehension. Ya, ada cara mengevaluasinya, bisa
Di sini bisa yang harus exact match, harus benar. Jadi kalau tidak sesuai dengan jawaban berarti salah. Kalau tidak sesuai persis dengan jawaban, dan jawabannya itu ada kalau di sini ada 3 yang dikunci jawaban yang dibuat oleh manusia. Ya, kalau tidak ada yang sama persis dengan kunci jawaban salah. Kalau exact match, kalau F1 ya dilihat ada kata-kata yang sama itu udah tidak nol lagi nilainya. Itu dilihat dengan atau dinilai dengan F1 yaitu dengan recall precision yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian ada juga yang lain-lain, dataset, kemudian neural, ya, reading comprehension yang neural. Ya, reading comprehension yang neural ini ada salah satunya ada RNN, LSTM. Ya, seperti tadi kita sampaikan bahwa karena ini sequence to sequence, tadi mungkin saya kira belum begitu dilihatin ya untuk yang ini ya, yang question answering dengan reading comprehension. Reading comprehension ini kan sequence to sequence juga, sequence to sequence. Sequence inputnya ini kan tadi thesis sama question. Ya, sequence outputnya ini adalah answer. Ya, answer. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, misalkan RNN yang sederhana ini adalah hidden layer. Nah, di sini adalah passage. Yang mungkin panjang, mungkin ada puluhan kata. Ini adalah question. Ini ada misalkan di sini ada token-token pemisahnya untuk memisahkan antara passage dan question. Ini ada sebagai penanda di sini misalkan token apa, atau di balik questionnya di depan, passage-nya di belakang juga tidak masalah. Nah, kemudian answer-nya, ya. Answer-nya kalau dia abstraction ini sebenarnya di sini seperti machine translation. Machine translation ini bahasa Indonesia, di sini inputnya misalkan outputnya bahasa Inggris. Nah, di sini kan input, outputnya di sini. Tapi kita extraction. Kalau extraction itu berarti ngambil dari passage di sini. Dari passage di sini artinya ini masuk iya atau tidak. Masuk ini adalah passage, ini question, ini answer. Tapi answernya ngambil dari sini aja. Artinya ini 1 0 katakanlah gitu, ini 1 atau 0, ini 1 atau 0, 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 1 atau 0. Kalau 1 itu maksudnya dimunculkan sebagai jawaban. Kalau 0 itu bukan sebagai jawaban, tetapi seperti itu. Tetapi bentuk lebih sederhananya lagi ya, bentuk lebih sederhananya lagi kita lihat ya, di sini yang balik lagi ke slide. Bentuk sebenarnya jawaban di sini harus, kalau bentuk sederhananya itu adalah kontigus. Kontigus itu yang berurutan. Jadi ini kan paling cuma satu kata yang lebih dari 1 kata. Seperti ini misalkan lebih dari 1 kata yang ini ya. Ini adalah passage-nya. Ini adalah passage-nya. Ini adalah pertanyaannya. Ini adalah answer-nya. Nah, answer-nya di sini within a cloud. Within a cloud. Ini kontigus itu artinya jawabannya di sini aja, tidak untuk sebuah pertanyaan, jawabnya ada di sini, plus di sini, plus di sini, plus di sini. Ya sebenarnya kalau dari sudut pandang ini ya, dari sudut pandang arsitektur RNN di sini, jawabannya ada dua kata di sini, 2 kata di sini, 2 kata di sini, nggak masalah, gampang juga. Gampang maksudnya juga RNN bisa. Tapi kalau tadi misalkan kontigus itu hanya 2 kata berurutan di sini atau seperti itu. Yang penting yang passage-nya di sini. Jadi keluaran kata di sini itu dikeluarin nggak, kata di sini distabiloin nggak, kata di sini distabiloin nggak, seperti halnya di sini yang tadi yang stabiloin kan yang biru-biru aja untuk pertanyaan yang ini, seperti itu. Ya seperti itu ya. Jadi ini mirip dengan ini adalah sequence to sequence. Yang penting bisa menandai passage-nya di mana, basis dan question-nya untuk input bisa ada delimiternya, ada pemisahnya bahwa mesin supaya tahu bahwa inputnya itu antara basis dan
questionnya mana, kemudian outputnya itu kalau ekstraksi berarti dari basis tersebut. Nah, seperti itu. Ternyata juga untuk LSTM di sini, di sini untuk LSTM mana ya? Ini LSTM ya, artinya LSTM itu agak dasar ya. Ya itu udah lumayan ya mulai. Ya kemudian ini LSTM. Yang penting di sini mungkin agak kecil-kecil, nggak apa-apa. Di sini yang penting di sini ada embedding. Di sini kemudian ada attention. Ya, embedding attention. Di mana attention-nya kita ini ya, kita buat sebaik mungkin, dalam arti mungkin supaya itu kadang-kadang kompleks ya. Misalkan attention-nya dari basis atau konteks, query dari query ke konteks ada attention-nya, tapi intinya ada attention. Kemudian ada di sini LSTM-nya atau RN-nya bidirectional. Kembali lagi di sini. Ini ada embedding-nya. Embedding-nya antara kata dengan ada yang karakter. Nah gitu. Jadi utak-atik gitu aja. Tapi intinya sebenarnya adalah ini modeling layer, yaitu RNN. Ini itu adalah tambahan attention, embedding, itu tambahan supaya lebih bagus aja hasilnya. Ya, tapi intinya adalah sequence to sequence. Ini adalah basis dan ada query. Ini adalah sequence yang gabungan antara basis dan query. Kemudian di sini basis hasil akhirnya. Ini adalah yang LSTM. Kemudian yang BERT ini sebenarnya sama saja. Ada question, ada basis. Yang penting di sini juga ada delimiter atau separatornya. Nah kemudian di sini dari basis ini kan dikeluarin di sini, diekstrak, dipilih yang mana. Oh yang di sini dan ini mana saja sebagai yang ingin dikeluarkan sebagai jawaban. Ya, kemudian semakin kompleks itu supaya antara lain semakin akurat. Ya, sama seperti kalau mesin translation di awal menggunakan RNN sederhana tanpa attention, tanpa embedding yang semakin kompleks. Kompleks itu artinya mungkin antara gabungan antara yang word embedding kata, embedding karakter gitu ya. Supaya lebih ini, tapi sequence to sequence, RNN. RNN itu LSTM salah satunya ininya. LSTM itu bisa bidirectional, kemudian menggunakan transformer. Transformer itu menggunakan pre-training, menggunakan BERT, misalkan gitu. Tapi intinya adalah sequence to sequence. Nah ini adalah kemudian menggunakan attention. Ini adalah review attention. Nah ini kan yang tadi. Ini sebenarnya yang intinya adalah ini, ya modelingnya. Nah kemudian perlu ada tambahan attention, ada tambahan embedding. Embeddingnya word embedding, karakter embedding. Yang penting di sini adalah sequence. Keluarnya adalah sequence. Di mana sequence di sini ini adalah masih ekstraksi karena diambil dari basis atau istilahnya konteksnya. Ini adalah query-nya, ini adalah konteks atau basisnya. Diambil dari sini. Tapi kalau mau abstraksi ya seperti machine translation, dibuat ada encoder, decoder yang tidak harus dari basis ini. Ya ini adalah menjelaskan tentang yang LSTM tadi. Ini di sisi inputnya, ada inputnya dibuat word embedding, karakter embedding, ini digabungkan, concatenated gitu ya. Kemudian di atasnya ada attention-nya, attention antara bolak-balik, antara query ke antara pertanyaan dan konteks pertanyaan dibolak-balik supaya hasilnya lebih bagus. Ini contoh mengapa attention perlu. Ya, ini penjelasan attention seperti biasanya lah menurut saya. Nah, kemudian ini adalah bagaimana objektifnya menggunakan training loss. Training loss-nya itu adalah dari start ke end, yaitu start ke end karena tadi ada kontikus ya. Kebetulan tadi kontikus itu artinya lebih sederhana. Artinya tadi kalau ada basic gitu dicari, ada pertanyaan, itu dicari yang hanya di sini saja. Tidak di sini dan di sini pertanyaannya yang di stabilo ini cukup satu kata, dua kata, atau tiga kata saja, tidak stabilonya di banyak tempat. Kalau summarization bisa di banyak tempat.
Nah, kemudian performansinya ternyata intinya lumayan gitu ya. Ya, kemudian ini bagaimana kalau dengan attention yang ini ternyata attention itu lumayan membantu, tapi karakter embedding itu ternyata kurang begitu membantu, tapi lumayan membantu karena hasil terbaiknya ini, tapi tanpa embedding karakter turun dikit, tapi kalau anjlok tanpa attention ini bisa anjlok banget. Jadi attention itu sangat membantu. Tapi intinya RNN itu bisa jalan, tapi ternyata kurang bagus, lebih bagus lagi kalau dengan attention. Ini untuk memperlihatkan attention itu membantu karena ada secara visualisasi di mana attention itu ada self attention itu antara dari input di teks itu sendiri ya. Ini seperti alignment, ya, kira udah pernah kita bahas. Nah, kemudian menggunakan BERT. BERT itu adalah ini apa? Pre-training, dan di pre-training BERT itu sendiri memang salah satunya untuk reading comprehension. Penggunaan di fine tuningnya. Nah, kita udah tahu di pre-training itu menggunakan tasknya itu adalah yang utamanya adalah max sentence dan next sentence prediction ya. Next sentence prediction sama mass language modeling. Next sentence prediction itu memprediksi kata kalimat berikutnya. Jadi ada kalimat, kemudian kalimat berikutnya diprediksi. Mass language modeling itu language modeling diprediksi, ini ditutupin, disuruh memprediksi ini apa, kata apa. Ya. Kemudian ini menggunakan BERT, ya, yaitu di sini fine tuningnya ini adalah question, ini adalah paragraf atau passage atau konteksnya. Ini hampir sama seperti tadi, yang ini ada separatornya. Ya, di sini paragraf, nah ini kan ada end, start, and span. Startnya di mana, end-nya di mana untuk satu kontigus, satu kata atau lebih dari satu kata. Ya, ternyata bagus ininya, performansinya, ya. Human-nya yang untuk F1 ya, ini exact match, ini F1. Ini segiti human performance, maksudnya orang yang menjawab tapi tentunya dengan cepat ya. Kemudian ini yang ini menggunakan pre-training itu BERT. Nah, ini yang pre-training yang lebih besar lagi, ini sudah melebihi human. Ya. Ya, kelihatannya bagus ya memang, tapi kalau ya berarti itu kita sudah tahu atau pre-training itu parameternya sangat banyak, jauh lebih banyak daripada yang tidak pre-training. Yang artinya mesinnya harus besar, jauh lebih besar, akan lebih bagus lagi kalau trainingnya juga lebih besar lagi. Karena parameternya lebih besar, ya tentunya untuk mengisi parameter itu perlu data training yang lebih besar lagi. Nah, kemudian perbedaan yang lain ini ada attention tadi ya, attention macam-macam, termasuk attention dari P ke P itu sendiri, dari passage ke passage, question antara perlu self attention ya di sini. Jadi antara passage sendiri, jadi attentionnya ke banyak, dari P ke P, P ke Q, Q ke P, Q ke Q. Ya, ini adalah self attention ya. Jadi attention itu sangat penting untuk dikerjakan. Nah, kemudian ini salah satu memperbaiki yang spesifik untuk reading comprehension itu adalah yang ini, misalkan contohnya masking contiguous span. Jadi seperti misalkan yang mas itu adalah beberapa. Yang tadi mass language modeling itu kan disuruh nebak kata-kata yang di sini ditutupin, disuruh nebak, ditutupin, disuruh nebak. Nah, sekarang karena reading comprehension itu beberapa kata, kontigus ini disuruh nebak itu segini. Ya, ini ada span, ada span atau kontigusnya. Ada span, kata-kata span mana? Ini ada span, yang diprediksi itu span. Jadi di beberapa kata, tidak hanya satu kata yang dimask, yang ditopengin atau yang ditutupin. Salah satu perbaikan yang relatif simpel ya, tapi cukup efektif ya, khusus span BERT ini untuk predicting span. Ya, tadi kan predicting span, predicting beberapa kata kan bisa. Untuk ini tadi maaf sekelas lagi.
ini kan beberapa kata tadi kan ya di sini. Contoh sederhananya kan tiga kata ya. Kan seperti yang ditutupin di sini gitu ya. Seperti itu. Jadi ada bird ini dengan span bird. Ya, kemudian ternyata span bird itu hasilnya lumayan daripada yang standar bird biasa. Yang span bird udah meningkatkan dengan cara yang trik yang relatif sederhana tadi. Lebih mendekatkan ke question answering. Apa reading comprehension solve? Belum, of course not. Karena ternyata ini kalau kita men-training menggunakan apa, di sini kita ini yang out of domain. Jadi kalau menggunakan di trainingnya menggunakan tadi SWOT, kemudian digunakan untuk yang lain, data yang lain itu nggak bisa. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Jadi ada pertanyaan atau evaluasi bukan hanya menggunakan F1 saja, tapi berilah pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini. Seperti ini misalkan, Jacob lebih pendek daripada Kimberly. Siapa lebih tinggi? Nah, pertanyaan sederhana kan. Itu banyak yang kadang salah gitu. Ya, seperti pertanyaan-pertanyaan sederhana yang dirancang untuk ini reading comprehension. Yang pertanyaan sederhana bagi manusia udah gampang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah open domain di sini. Kalau tadi di sini adalah satu passage. Nah, kalau di sini adalah Wikipedia yang besar, internet. Ya, yang ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Itu bagaimana? Nah, itu salah satunya adalah dengan retrieval, di retrieve. Retrieve itu artinya dari Wikipedia ini kemudian di retrieve dulu. Retrieval itu bisa macam-macam. Retrieval itu jadi retrieval dulu baru reader. Ya. Jadi di sini dokumen, query, dokumennya banyak, query, kemudian ini passage. Kemudian di sini baru query ke masing-masing passage ini adalah reading comprehension. Tapi reading comprehension itu question, passage-nya cuma satu aja. Ya, seperti itu. Nah, untuk retrieval yang standar atau yang tradisional menggunakan TF-IDF, term frekuensi inverse dokumen frekuensi. Ini artinya yang konvensional, dan ini kemudian yang barusan kita pelajari termasuk dengan BERT. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada pengembangan-pengembangan yang terbaru, bagaimana antara retrieval dengan reader itu digabungkan, kemudian saya back lagi, bagaimana retrieval itu bisa di learning. Kalau ini enggak learning retrievalnya. Ya, menggunakan similarity antara question dengan dokumen. Ya. Jadi saya kira seperti itu. Ini adalah pengembangan-pengembangannya, dan yang terakhir juga misalkan menggunakan semacam nearest neighbors, ya. Ini menggunakan nearest neighbors. Ya, mungkin seperti itu. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Ya, saya kira meskipun udah diterangkan di sini ya, tolong untuk dipelajari lagi sekali lagi di ya, sebentar. Ya, yang ini ya, udah di sini panjang lebarnya. Tapi yang barusan saya sampaikan itu saya kira ini beberapa ada sudut pandang yang lain, dan bagi saya ada beberapa bisa lebih menjelaskan, lebih ke mendasarnya dibandingkan dengan yang dijawabkan ada di sini. Tapi saya berharap untuk disimak di sini 3 video ini. Di 3 video ini untuk disimak ya. Ya, silakan, mungkin ada komentar. Iya. Jadi nanti untuk membuat presentasi saya berharap samping yang rekaman ini ya diambil dari rekaman ini dan diambil dari rekaman-rekaman yang 3 yang tadi itu.